Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Tetap semangat untuk belajar? Ya, baik, kalau semangat untuk belajar, sekarang kita mulai belajar. Walaupun di musim pandemi ini, ya, Bapak harapkan kalian tetap untuk semangat belajar. Ingat, protokol kesehatan harus diperhatikan. Seperti apa? Masker. Lihat ada yang tidak pakai masker. Kenapa tidak pakai masker? Siapa namanya? Lupa. Nah, Fendi. Nah, siapa? Zaidi. Nah, kenapa tidak pakai masker? Lupa bawa. Tapi untuk pertemuan berikutnya, untuk selanjutnya harus dipakai. Alhamdulillah di tempat kita ya masih aman, ya masih aman. Tapi walaupun aman, kita harus jaga, harus melakukan usaha preventif. Apa itu usaha preventif? Pencegahan. Ya, pencegahan. Baik, saya lihat sebagian besar anak-anak sudah menggunakan protokol kesehatan dari mulai masuk tadi. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya ya Bapak sampaikan materi yang akan dibahas. Materi yang akan dibahas hari ini adalah tentang pengertian interaksi sosial dan proses sosial. Interaksi sosial dan proses sosial. Jadi yang kita bahas pengertiannya. Ya, itu. Tapi sebelumnya kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini supaya supaya bisa fokus terhadap apa yang harus dicapai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ya, kalian dapat menyimpulkan pengertian interaksi sosial. Nah, tujuan pertamanya yaitu peserta didik harus dapat menyimpulkan pengertian interaksi sosial dari beberapa pendapat para ahli dengan benar dan bertanggung jawab. Itu yang pertama. Ya. Apa tadi? Menyimpulkan pengertian interaksi sosial dari beberapa pendapat para ahli. Nah, tujuan kedua, dari pengertian itu nanti kalian temukan ciri-ciri dari interaksi sosial. Jadi tujuan yang kedua adalah menemukan ciri-ciri interaksi sosial dari pengertian interaksi sosial. Karena dalam pengertian itu ada ciri-ciri, tapi Bapak tidak menyebutkan. Nanti kalianlah yang menemukan. Kemudian tujuan yang ketiga ya, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian proses sosial dari beberapa pendapat para ahli. Nanti di handout nanti sebentar lagi akan Bapak bagikan. Di situ Bapak cantumkan, Bapak cuplik ya beberapa pendapat para ahli tentang proses sosial. Kemudian tujuan yang keempat. Nah, tujuan keempat ini menyangkut masalah keterampilan. Tujuan pertama, kedua, dan ketiga tentang aspek pengetahuan. Nah, yang keempat, kelima, dan keenam sampai 7 nanti adalah aspek keterampilan. Baik, yang keempat. Nah, keempat adalah pasangan dari yang satu, yaitu tujuan yang keempat menyajikan hasil kesimpulan. Menyajikan hasil kesimpulan apa tadi? Pengertian interaksi sosial dari beberapa pendapat. Ya. Kemudian yang tujuan kelima menyajikan hasil temuan. Nah, tadi temuan apa? Ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian yang keenam menyajikan hasil kesimpulan tentang pengertian proses
sosial dari beberapa pendapat para ahli. Dan yang ketujuh, menyajikan hasil telaah tentang keterkaitan antara interaksi sosial dan proses sosial. Jadi kalian nanti mencari hubungannya atau kaitan antara interaksi sosial dan proses sosial. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Namun sebelum saya sampaikan pokok-pokok materi bahasan, saya akan sampaikan aspek apa saja yang akan dinilai. Nah, aspek yang dinilai ada 3. Aspek sikap, yaitu penilaian sikap. Apa-apa sikap yang bagaimana yang dinilai? Dengarkan ya, dengarkan supaya kalian tahu nanti apa yang saya Bapak nilai. Nah, penilaian sikap itu yang Bapak nilai pertama adalah sikap spiritual. Nah, sikap spiritual berarti yang berhubungan dengan keyakinan kita masing-masing, agama kita masing-masing. Nah, yang Bapak nilai di sini sehubungan dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, jadi nilai sikap spiritualnya adalah tentang akhlak, karena yang Bapak bahas apa? Interaksi sosial. Jadi Bapak menilai yang ada kaitannya dengan interaksi, yaitu akhlak. Bagaimana akhlak kalian dalam proses pembelajaran. Yang kedua, disiplin. Seperti misalnya pakaian harus rapi. Nah, sehubungan dengan kondisi COVID di sini ya tidak apa-apa lah, karena memang ini kebijakan dari sekolah dan orang tua kalian. Ya. Kemudian percaya diri. Nah, harus percaya diri dalam belajar dan menjawab soal. Kemudian tanggung jawab, harus ada tanggung jawab. Dan ketiga, aspek sosial yang ketiganya adalah sikap sosial yang ketiganya harus interaktif. Harus interaktif artinya ada hubungan timbal balik. Kemudian harus komunikatif, yaitu menyampaikan, bertanya, menjawab dan sebagainya. Itulah karena harus sikap sosialnya harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, kemudian yang kedua aspek pengetahuan. Nah, nanti aspek pengetahuan bisa Bapak nilai dari LKPD dan ulangan harian. Ya, bisa juga dari retest maupun post-test. Kemudian aspek keterampilannya yang dinilai pertama adalah kerjasama kalian dalam kelompok. Yang kedua inisiatif. Yang ketiga gagasan atau ide. Keempat adalah keaktifan. Ya. Baik. Sekarang Bapak masuk ke materi pokok. Nah, materi pokoknya dalam pembelajaran kita hari ini yaitu tentang interaksi sosial dan proses sosial. Tapi kita fokus kepada pengertian. Nah, pengertian interaksi sosial. Nah, di sini Bapak hanya menyampaikan satu saja dari pendapat para ahli. Nanti selebihnya kalian baca di buku, di sumber-sumber belajar dan set out. Nah, pertama pengertian interaksi sosial menurut Kimball Young dan Raymond Whitman. Apa menurut mereka? Pengertian interaksi sosial menurut mereka adalah ya bisa kalian lihat di laptop didatangkan dari belakang. Nah, layarnya udah Bapak lebarkan. Ya. Nah, kedua ahli ini mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, kemudian kelompok dengan kelompok yang berlangsung secara dinamis. Apa artinya dinamis? Dinamis artinya selalu berubah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Bapak hanya menyampaikan yang pokok. Nanti kalian bahas dalam diskusi. Yang kedua tentang pengertian proses sosial. Nah, di sini pun Bapak hanya menyampaikan satu, yaitu menurut pendapat Peter
Burger. Apa katanya? Menurut Peter Burger, proses sosial adalah suatu proses di mana seorang anak belajar. Seorang anak belajar untuk menjadi seorang anggota yang berprestasi di dalam masyarakat. Anak itu belajar, ya. Agar apa? Belajar agar menjadi seorang yang berprestasi di dalam masyarakat. Nah, itu menurut pengertian proses sosial menurut siapa? Peter Burger. Nah, membagikan bahan ajar dan bahan ajar tambahan ya, dan LKP PD. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak atur aja kelompok A, B, C, D dan E di belakang. Silakan. Silakan. Kita manfaatkan waktu seefektif mungkin. Yang tidak hasil dan bapak nanti kurang ngabsen. Ada yang sudah hadir?
Siapa? Ahmad. Dia siapa lagi? Siapa? Lucy. Nah, baik. Ya, kalau yang tidak hadir apa alasannya mereka? Tidak tahu. Oke, tidak apa-apa. Tidak hadir ya. Baik, kemudian ini untuk kelompok D ya. Kemudian ini LKP ini handout dan ini LKPD-nya. Baik, coba perhatikan ke depan. Coba perhatikan semuanya. Ya, baik anak-anak, perhatikan ke depan. Ya. Nah, Bapak meminta kalian mengamati gambar. Karena dari gambar ini kalian bisa menjawab pertanyaan. Ya. Amati gambar. Baik, perhatikan. Di handout ada Bapak juga berikan gambar. Tapi supaya fokus kalian perhatikan dulu gambar pada PPT di layar komputer di depan supaya kita paham. Yang pertama, gambar pertama ya. Ini. Amati gambar tersebut. Ya. Bapak minta kalian mengamatinya. Nah, ada kelihatan? Kemudian ini slide-nya gambar kedua. Walaupun nanti ini Bapak sampaikan satu-satu slide-nya, tapi di handout sudah ada. Jadi ini sebagai contoh. Sudah kelihatan kan? Kemudian yang ketiga, ya perhatikan gambarnya. Sudah jelas gambarnya? Nah, sekarang supaya kalian mudah menjawabnya, ya, Bapak kasih pertanyaan sebagai rangsangan atau stimulus supaya kalian bisa menjawab. Nah, pertanyaannya dari saya, setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada pada benak kalian terhadap gambar tersebut? Ya, itu yang pertama. Apa yang ada di benak kalian tentang gambar yang Bapak sajikan tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, ya, bandingkan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Nah, bandingkan. Gambar satu kan beda kan? Nah, gambar satu, gambar dua, bandingkan. Kemudian yang gambar tiga bandingkan. Udah, kalau udah silakan diskusikan. Identifikasi dulu masalah dan pertanyaan. Kemudian kumpulkan data ya dari berbagai sumber. Kemudian karena kalian analisis data tersebut ya. Kemudian data tersebut kalian olah, kemudian kalian tuangkan dalam LKPD. Paham nggak semuanya? Paham nggak? Nah, nanti dijawab di LKPD. Di situ ada pertanyaan. Paham kan? Baik, kalau paham, ada yang belum paham, coba tanya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan. Ada yang pertama adalah mengamati gambar. Nah, ini gambarnya. Ini LKPD. Apakah coba tuan pemain perhatikan? Ini gambarnya sama dengan gambar satu yang ada di laptop. Ini sama dengan gambar dua. Ini sama dengan gambar ya. Di sini kalian amati ya. Kemudian kalian pikirkan apa itu. Kemudian kalian bandingkan. Kemudian setelah itu kalian tuangkan identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan menurut kalian. Kemudian dituangkan dalam kumpulkan data, kemudian diolah dan dituangkan dalam LKPD. Ya, silakan didiskusikan.
tidak jawab di LKPD. Dan ketemu pertanyaannya? Belum ketemu, berarti enggak tadi. Ini pertanyaannya. Apa tidak jawab? Nah, di LKPD langsung paham? Kalian tidak. Nah, Bapak pun menilai keaktifasi kalian dalam berdiskusi. Ada yang ingin adanya belum paham? Nah, ini pertanyaannya kemudian tidak jawab. Ya, paham semuanya? Sudah? Sudah kan? Nah, juga ada. Di situ kan dengan awal ada beberapa pendapat para ahli tentang interaksi sosial dan ada proses sosial. Tulis di sini jawabannya langsung ditulis. Tadi ini kalau apa?
Nah, boleh caranya boleh dikonsep dulu di buku, kemudian kalau sudah benar redaksi katanya baru dicatat di LKPD atau mau langsung juga boleh, tidak masalah. Langsung juga boleh. Ada yang belum dipahami? Sudah paham semua cara pengerjaannya? Sudah paham? Kalau belum paham tanyakan yang mana yang belum. Bapak pikir sih soalnya udah jelas. Jelaskan ya, udah. Tapi dengan cara berbiasa. Tahu kan maksud kesimpulannya? Nanti intinya, tapi menurut kalimatnya menurut pendapat kami. Bapak kasih kesempatan 15 menit, harus selesai jawabnya. 15 menit harus selesai. Gampang kan cuma tinggal kemudian mencari apa? Kemudian menghubungkan antara interaksi sosial dan sosial. Sudah? Nomor 1 selesai. Selanjutnya berikan pertanyaan. Sampai nomor berapa? 2. Yang kedua. Sampai nomor berapa? Nomor tulis. Nomor 1. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada paham semua kan?
Ini mau apa? Oke. Ketiga tentang apa? Nah, tentang kesimpulan dari oke, so ya, sampai kalian baca, kalian simpulkan. Ambil intinya pun boleh. Kan maskernya dibahas. Jadi makanya udah selesai? Belum. Nah, lihat waktunya tinggal sedikit ya. Lanjutkan. Kalau memang caranya boleh supaya cepat, caranya bisa dilakukan dengan membagi itu. Ya, ada yang demokrasi, juga bisa seperti itu. Ya. Jadi supaya cepat selesai. Namun nanti kalau sudah selesai dilakukan kembali. Sudah?
mohon C yang B adalah ini ada hot sedikit karena pikir mana bagaimana keterkaitannya itu hubungan antara profesi sosial dan profesor ya. Makanya sumber belajar bukan hanya di house tapi juga di buku pokok. Coba perhatikan, ya, perhatikan untuk menjawab soal itu pasti terhubung dengan tujuan untuk belajar supaya fokus kita di situ di tujuan pembelajaran. Mulai udah baru. Ya, tetap soalnya di sana. Soalnya ada di Bima dengan sore. Sepertinya ada
Baik, coba perhatikan waktunya ya sudah habis. Sekarang presentasi. Kelompok mana dulu? Tentu ya mau presentasi. Kelompok mana? Sebelum saya tunjuk lebih baik kalian itu kan namanya melihat kalian dulu. Jangan pakai tunjuk. Siapa yang udah siap? Kelompok mana yang mau tampil dulu? Kelompok angkat tangan. Kalau mau tampil dulu angkat tangan. Ya, bagikan kelompok mana yang dulu? Ah, silakan kelompok D. Siapa namanya yang membacakan? Pak Ferdi. Febri ya, Febri Ferdi biasa ya. Ferdi. Ya, Ferdi. Silakan. Cukup presentasi di tempat diskusi, tak perlu ke depan, cukup saja di situ dibacakan. Coba yang lain dengarkan, kemudian tanggapi jawaban dari hasil diskusi dari kelompok ini. Coba yang lain baca. Silakan, Berarti. Bagaimana kesimpulan mengenai pengertian aksi sosial dari beberapa pendapat para ahli? Keempat, para ahli menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial karena adanya sifat dasar manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, menurut kesimpulan dari kelompok D, ya, kesimpulan dari pengertian interaksi sosial intinya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Katanya. Coba tepuk tangan dulu. Baik, sekarang saya minta kelompok lain untuk menanggapi. Kira-kira jawabannya udah tepat atau belum? Silakan ditanggapi oleh kelompok lain. Apakah udah sama jawabannya atau tidak? Kalau memang belum sama, silakan kemukakan pendapatnya. Coba kelompok lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada kelompok lain? Nah, coba saya tunggu. Ada kelompok lain? Saya ulangi inti dari jawaban kelompok E yang dibacakan oleh Ferdi tadi. Katanya kesimpulan dari interaksi sosial adalah manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Katanya artinya harus berhubungan, artinya harus berinteraksi antara satu dengan yang lain menurut kelompok E yang diwakili oleh Ferdi. Sekarang kelompok lain, ada nggak yang ingin menanggapi? Ada tidak? Apakah jawabannya itu sudah tepat atau belum? Kalau belum, silakan ditanggapi dan kemukakan pendapat menurut kalian hasil diskusi kelompok kalian. Coba. Ada kelompok E yang mau menanggapi, silakan. Siapa yang ingin membacakan? Siapa namanya? Suci, silakan. Suci. Nah, coba sudah kalian dengar tanggapan dari kelompok I yang dibacakan oleh siapa tadi? Suci. Nah, intinya kalau katanya menurut kelompok I yang dimaksud dengan interaksi sosial itu adalah hubungan imbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok secara dinamis katanya. Nah, coba tepuk tangan dulu untuk kelompok.
dapat antara kelompok D dan kelompok E. Baik, mungkin ada kelompok lain. Nah, sekarang saya minta kelompok yang lain. D dan E sudah menyampaikan, kemudian yang A, B dan C. Silakan. Yang untuk poin berikutnya. Nah, sekarang kalau tidak ada, saya tunjuk yang kelompok A. Silakan sampaikan yang poin berikut. Yang poin A sudah, yang poin berikutnya lagi. Silakan kelompok A yang lain dengarkan. Dengarkan dan tanggapi. Ya. Coba dengarkan siapa yang membuat kelompok A. Nah, yang membacakan siapa? Wakil kelompok A. Siapa? Namanya siapa? Nah, silakan berbiasa. Jumlah pelakunya lebih dari temukanlah ciri-ciri interaksi sosial dari konteks interaksi sosial. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, misalnya 2 atau lebih, berlangsung secara timbal balik. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disampaikan. Sudah. Coba kasih aplaus temannya yang menjawab, yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita aplaus. Nah, coba perhatikan katanya di dalam pengertian interaksi sosial tersebut ditemukan ciri-ciri. Apa cirinya? Yaitu pertama, ciri-ciri interaksi sosial itu menurut kelompok ini, kelompok A, pelakunya lebih dari satu orang. Salah satu orang tidak bisa berinteraksi. Kemudian apa lagi yang kedua tadi katanya? Terjadinya adanya komunikasi katanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, coba Andre, lihat lagi. Adanya tujuan menurut kelompok A. Kemudian kelompok lain, ada yang ingin menanggapi, silakan. Tentang ciri-ciri yang ditemukan oleh kelompok A. Kelompok lain, ada yang ingin menanggapi, silakan. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Apakah jawaban dari hasil diskusi dari kelompok A itu sudah benar atau belum? Mudah-mudahan kalau yang ingin menanggapi silakan. Ada yang ingin menanggapi, coba ya. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada yang ingin menanggapi. Baik, coba ketika saya kasih gambaran sedikit, seharusnya kalian tanggapi apakah benar atau tidak jelas apa yang disampaikan oleh kelompok A. Menurut kelompok B gimana? Sudah jelas atau belum? Ada sampaikannya tadi? Sudah. Nah, kalau sudah coba ulangi apa? Ciri-ciri dari interaksi sosial. Coba ulangi. Jumlah pelakunya lebih dari satu individu. Adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, mempunyai maksud atau tujuan yang jelas, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial. Berarti sama jawabannya dengan kelompok A. Mirip, bukan berarti sama persis, tapi maknanya sama. Jadi ciri-cirinya yang bisa ditemukan adalah pertama pelakunya. Coba perhatikan semuanya supaya
tahu pelakunya lebih dari satu orang, kemudian dilakukan secara ibarat dari yang adanya dua. Apalagi selain itu? Nah, tujuan dan jelas. Selain itu ya dilakukan secara ibarat dari nyaman. Baik, sekarang kelompok lain. Ada yang ingin menyampaikan? Nah, silakan kelompok B. Yang lain katakan, suaranya ditingkatkan supaya kedengaran. Sistem nilai dan norma yang berlaku. Individu atau kelompok memahami dan mengetahui nilai dan norma yang berlaku. Individu atau kelompok menaati nilai dan norma dengan belajarnya. Itu yang pengertian proses sosial. Gitu. Nah, coba. Yang disampaikan itu yang B atau yang C? Yang B. Oh, dia menanggapi pendapat dari kelompok A, yaitu yang jawaban yang B, ciri-cirinya. Coba diulangi. Soalnya kita kencang supaya kedengaran. Terdapat suatu sistem nilai dan norma yang berlaku. Individu atau kelompok memahami dan mengetahui nilai dan norma yang berlaku. Individu atau kelompok menaati nilai dan norma dengan sebaik-baiknya. Nah, itu menurut kelompok B. Nah, kelompok B ada sedikit perbedaan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Nah, itu yang disampaikannya. Mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Bisa disampaikannya tadi. Nah, kemudian yang kelompok lain sekarang yang C. Yang C. Ya. Nah, silakan. Siapa jangannya? Nah, ini bisa. Silakan. Nah, coba diulangi supaya diperjelas suaranya dijelaskan supaya didengarkan oleh kelompok teman-temannya di kelompok lain. Coba diulangi. Nah, katanya proses sosial itu terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi menurut kelompok C, ya, yang diwakili oleh Iza tadi. Nah, kemudian yang kelompok lain, sebelum kelompok lain menanggapi, kita kasih hapus dulu untuk kelompok C. Kenapa? Karena kelompok tadi menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan yang mau menanggapi kelompok lain. Nah, ya, dari kelompok D. Siapa? Siapa? Rizky. Hubungan timbal balik antara manusia individu sejak masa kanak-kanak sampai masa ketuanya. Nah, jadi maksudnya di sini katanya apa? Hubungan individu dari hubungan timbal balik ya
berarti dia menanggapi kelompok C. Ya, ada sedikit perbedaan. Nanti kita simpulkan. Ada lagi kelompok lain. Ya, silakan kelompok A. Siapa yang bicaranya sekarang? Andri, silakan. Katanya seseorang mulai dari anak-anak belajar, kemudian ingin berprestasi di dalam masyarakat. Itu menurut kelompok A yang didapati oleh Andri. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi? Silakan kelompok E. Kalau aktif seperti ini kan bagus belajarnya ya. Nah, siapa yang mau bicaranya sekarang? Oleh Nadia. Siapa? Sasa. Silakan Sasa. Ya, menurut kelompok E katanya sosial adalah hubungan timbal balik yang berlangsung setiap hari. Artinya proses itu terjadi setiap hari. Baik, masih ada? Cukup ya pikir yang menanggapi video dan tidak kelompok. Kemudian secara lanjut yang D ya. Kelompok D lagi. Ya, silakan. Baik. Sekarang siapa yang bicaranya? Boleh kerja. Itu yang maksudnya. Sani. Sania, silakan. Coba perhatikan kelompok lain dibacakan apa yang disampaikan oleh temannya dalam kelompok D, yaitu Sania. Silakan, supaya bisa menanggapi yang lainnya. Silakan. Itu jawaban dari hasil diskusi dari kelompok D tentang kaitan antara interaksi sosial dan proses sosial. Coba hapus lagi. Ini saya mengakhiri dulu ya. Jadi katanya intinya ya proses kaitannya itu adalah terjadinya proses sosial karena adanya interaksi sosial sehingga menimbulkan keselarasan. Artinya menurut mereka interaksi sosial itu harus selaras. Baik, ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Silakan kelompok A. Sekarang siapa yang berbicaranya? Siapa? Hari, silakan. Coba suaranya sekali lagi saya jelaskan ya. Suara harus ya jelas. Coba yang lain perhatikan jawab hasil diskusi kelompok A. Dia juga ingin menyampaikan dan sekaligus menanggapi ya kelompok yang disampaikan oleh kelompok D dan E. Silakan. Menurut kelompok A, coba perhatikan. Coba kelompok D, perhatikan apa katanya tadi. Ya, jangan gurau ya dalam proses pelajaran. Coba ulangi apa yang disampaikan oleh kelompok A tadi tentang proses sosial. Kan itulah akibatnya kalau kita tidak fokus. Jadi apa yang disampaikan jadi tidak tahu. Kan ya jangan sampai bercanda atau ya, kalau bahasa sini bilang bergurau. Jangan sampai bercanda ya. Proses pembelajaran. Akhirnya apa yang disampaikan temannya tidak tahu. Coba ulangi kelompok A. Nah, yang lain dengarkan. Coba ulangi.
tidak kedengaran katanya. Coba ulangi sekali lagi kalau tidak bisa menyimak berarti dikencangkan suaranya. Coba volume suaranya dibesarkan, aturkan. Pada interaksi sosial terjadi hubungan erat yang akan diciptakan kekeluargaan sosial. Nah, kan sudah jelas kan? Nah, coba apa katanya? Kan udah jelas kan? Apa katanya? Adanya hubungan yang erat antara interaksi sosial dan proses sosial sehingga terjadi keselarasan. Nah, coba tepuk tangan untuk. Nah, baik. Bagi semuanya kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, sekarang buat kesimpulan belajar kita pada hari ini. Nah, coba siapa yang ingin menyimpulkan? Pokoknya ya buku pokoknya ini memang ini yang dipakai. Ya. Coba siapa yang ingin menyimpulkan? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Sebelum saya tunjuk, saya maunya kalian dulu ya mengajukan apa namanya pendapat atas kemauan dari kalian dulu. Sebelum saya tunjuk, jadi kalau tidak ada yang angkat tangan yang mau ya saya tunjuk. Ada yang ingin menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Nah, kesimpulannya bisa diambil dari apa yang kita pelajari. Contohnya dari NKPD yang kita buat, bisa juga itu atau inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa? Saya menginginkan keaktifan kalian. Kalian dulu, siapa yang ingin membuat kesimpulan? Ada? Baik, kalau belum ada perhatikan di sini. Jadi untuk pertemuan berikutnya supaya kalian bisa membuat kesimpulan dari belajar kita pada setiap pertemuan. Coba perhatikan semuanya, perhatikan saya. Ya, saya bimbing dulu untuk yang pertama ini. Nah, kesimpulan belajar kita hari ini yaitu tentang apa? Pengertian interaksi. Kita belajar tentang pengertian interaksi sosial dan proses sosial. Nah, sesuai dengan yang kalian bahas tadi. Jadi interaksi sosial itu intinya adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian kelompok dengan kelompok, kemudian saya individu dengan kalian sebagai kelompok yang dilakukan secara timbal balik. Ya, yang dilakukan secara timbal balik artinya ada interaksi. Itulah yang diinti dari pengertian interaksi sosial. Sedangkan proses sosial, proses itu artinya kejadian yang sedang berlangsung. Artinya proses sosial adalah cara dalam berinteraksi. Nah, dalam cara berinteraksi nanti barulah akan muncul terjadi macam-macam hal, bisa positif, bisa negatif. Nah, itu yang disebut dengan bentuk-bentuk interaksi sosial yang akan kita pelajari nanti. Nah, dalam proses sosial itu bisa terjadi asosiatif dan bisa terjadi disosiatif. Artinya hubungan yang bisa positif dan bisa negatif. Itulah proses. Sedangkan interaksi itu awal atau biasa kita sebut dengan kesan pertama. Nah, jadi intinya
proses sosial itu terjadi karena adanya interaksi sosial. Kemudian cirinya apa yang kita temukan ciri-ciri tersebut? Pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian apa lagi? Yang sudah kalian dapatkan tadi. Adanya timbal balik dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kalau satu orang tidak bisa disebut dengan interaksi sosial. Misalnya, kalian sedang bertemu. Ada nggak interaksi sosial di situ? Tidak ada. Nah, yang kedua yang bisa kita temukan adalah adanya hubungan timbal balik. Artinya apa? Ada reaksi, ada aksi, dan ada reaksi. Kemudian yang ketiga, adanya tujuan yang sama kan? Adanya tujuan yang sama. Tapi sebelum adanya tujuan, tentu ada komunikasi dulu. Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana bisa terjadi interaksi sosial? Tidak bisa terjadi. Adanya komunikasi, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Nanti akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Baik. Sekarang kita refleksi, bagaimana pembelajaran kami kalau menggunakan metode diskusi. Refleksi artinya apa ya? Refleksi itu artinya bisa menyangkut masalah manfaat belajar, kemudian ada kelebihan dan kekurangan yang kita sampaikan atau kesan dalam belajar bisa juga. Itu yang maksudnya refleksi sesuai dengan tiga tingkatan. Kalau kalian SMP ini ya bagaimana tingkatannya? Bagaimana refleksi hari ini? Kira-kira menggunakan metode diskusi ini menarik atau menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apalagi ditambah dengan media walaupun sederhana kita menggunakan apa namanya ini? Laptop. Tapi udah ada media nanti kalau sekolah sudah menyediakan media proyektor akan lebih mengasihkan lagi dalam belajar ya. Misalnya ditampilkan dengan layar lebar, tapi laptop itu juga ada layar juga sama. Cuma karena sekolah kita belum. Baik, itu ya belajar kita pada hari ini. Ya, untuk pertemuan berikutnya, ingat perhatikan, untuk pertemuan berikutnya hari apa? Hari Kamis. Yang kalian pelajari adalah tentang tentang apa? Saya juga lupa. Yaitu tentang syarat terjadinya interaksi sosialnya untuk pertemuan berikutnya. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ya. Baik, ya. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya belum jelas tadi, kalau masih ada yang belum bisa ditanyakan, belum jelas, silakan ditanyakan. Saya kasih kesempatan sedikit. Sebelum itu. Kenapa? Karena kita belajar harus tahu tujuan itu minimal tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Baik, kalau tidak ada, Bapak akhiri dulu pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ya, ingat, jaga kesehatan. Ya. Gunakan fasilitas atau protokol kesehatan di khusus bagi dan tetap semangat belajar. Nah, baik, sekarang kita akhiri dengan doa. Ya. Akhiri dengan doa. Coba salah satu pimpin doa. Siapa yang biasa memimpin doa? Nah, pimpin doanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
saya ucapkan ya semoga tetap mudah-mudahan tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar. Ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.